Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Firman Hussein di channel yang keren beken inspiratif ini. Di kesempatan kali ini, saya akan menyajikan kisah tentang tonggak peradaban baru dengan pemerintahan modern yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwaroh. Bagaimana jalannya, pengupasan terbangunnya peradaban ini? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Pada masa awal hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, dulu disebut Yatsrib, beliau tidak hanya membawa perubahan besar bagi umat Islam, namun juga membangun pondasi pemerintahan yang adil dan mengayomi semua kalangan. Ini merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam dan dunia, karena Rasulullah mendirikan sistem pemerintahan yang pertama kali memperhatikan dan melindungi hak-hak berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan yang hidup berdampingan di bawah satu pemerintahan. Setibanya di Madinah, Rasulullah melihat pentingnya mewujudkan perdamaian dan persatuan di antara suku-suku yang ada, terutama suku-suku besar seperti Aus dan Khazraj, serta kaum Yahudi yang telah lama mendiami Madinah. Untuk membangun kerukunan dan keteraturan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun Piagam Madinah, Mitsak al-Madinah, yang menjadi landasan hukum bagi kehidupan sosial, politik, dan keagamaan masyarakat Madinah. Piagam Madinah adalah dokumen bersejarah yang terdiri dari beberapa pasal, mengatur hak dan kewajiban semua penduduk, baik Muslim maupun non-Muslim. Isi dari piagam ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, toleransi, dan keamanan bagi seluruh warga. Berikut adalah beberapa prinsip penting yang tercantum dalam Piagam Madinah. 1. Kebersamaan dan persatuan. Setiap kelompok masyarakat di Madinah, termasuk kaum Yahudi, dianggap sebagai satu kesatuan umat bersama dengan kaum Muslim. Hal ini menegaskan bahwa mereka harus hidup berdampingan dalam damai dan bekerja sama dalam menjaga keamanan bersama. 2. Hak asasi dan kebebasan beragama. Piagam Madinah memberikan kebebasan beragama dan hak untuk menjalankan ibadah masing-masing. Semua orang bebas menjalankan agamanya tanpa paksaan atau ancaman dari pihak lain. 3. Keadilan hukum. Rasulullah menerapkan prinsip keadilan di mana semua warga diperlakukan sama di hadapan hukum. Baik Muslim maupun non-Muslim, mereka memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam masyarakat. 4. Perlindungan terhadap kaum lemah. Piagam Madinah juga menjamin perlindungan terhadap kaum lemah, anak-anak yatim, janda, dan orang-orang yang membutuhkan. 5. Keamanan bersama. Masyarakat Madinah diikat dalam perjanjian untuk saling melindungi dari ancaman luar. Jika ada serangan dari luar, seluruh warga Madinah, tanpa memandang suku atau agama, wajib bekerja sama mempertahankan kota tersebut. Pemerintahan yang dibangun Rasulullah ini berlandaskan pada kasih sayang, keadilan, dan toleransi. Beliau berperan sebagai pemimpin yang tidak hanya memimpin umat Islam, tetapi juga menjadi pelindung dan pemersatu semua elemen masyarakat Madinah. Dengan Piagam Madinah ini, Rasulullah membuktikan bahwa Islam tidak hanya sebatas agama, tetapi juga sebagai sistem kehidupan yang mampu menyatukan dan mempersatukan berbagai perbedaan. Inilah yang menjadi cikal bakal pemerintahan yang adil, yang menjadi inspirasi bagi sistem pemerintahan yang menghargai hak asasi manusia di masa-masa mendatang. Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali kelanjutannya berikut ini. Dengan tegaknya pemerintahan yang berlandaskan Piagam Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis di tengah masyarakat yang sebelumnya terpecah belah.
Piagam ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur hukum dan keamanan, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan saling menghormati. Keberhasilan pemerintahan di Madinah. Keberhasilan pemerintahan Rasulullah di Madinah terlihat dari beberapa aspek berikut. 1. Persatuan antar suku dan kaum. Sebelum kedatangan Rasulullah, Madinah adalah kota yang penuh konflik antar suku, terutama antara suku Aus dan Khazraj. Namun, melalui diplomasi dan ajaran Islam, Rasulullah berhasil menyatukan mereka di bawah satu panji. Konflik yang berkepanjangan pun berubah menjadi persaudaraan. Bahkan banyak di antara mereka yang menikah antar suku, menandai terjalinnya persatuan sejati. 2. Ekonomi yang merata dan berkembang. Rasulullah juga memperhatikan sektor ekonomi. Beliau menekankan pentingnya zakat dan sedekah untuk membantu kaum miskin dan manajemen kesejahteraan sosial. Sistem ekonomi Islam yang diterapkan tidak hanya membantu kaum Muslim, tetapi juga non-Muslim di Madinah yang turut menikmati kesejahteraan ekonomi ini. Rasulullah mendorong kegiatan perdagangan yang jujur, sehingga Madinah tumbuh sebagai kota yang makmur. 3. Hukum yang tegas dan adil. Dalam pemerintahan Rasulullah, hukum ditegakkan dengan adil tanpa memandang status sosial atau agama. Jika ada sengketa atau permasalahan, semua warga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, dan hukuman dijalankan secara tegas bagi mereka yang melanggar perjanjian atau berbuat kerusakan. Keadilan ini membuat semua golongan merasa terlindungi dan dihormati. 4. Pertahanan dan keamanan yang solid. Melalui perjanjian ini, seluruh warga Madinah memiliki tanggung jawab menjaga kota dari ancaman eksternal. Rasulullah membangun strategi pertahanan yang melibatkan semua pihak, sehingga setiap warga merasa memiliki Madinah. Pertahanan yang solid ini terbukti efektif saat Madinah diserang oleh musuh, seperti pada Perang Badar dan Perang Uhud, di mana seluruh penduduk bersatu untuk mempertahankan kota. Pengaruh Piagam Madinah bagi masa depan. Piagam Madinah bukan hanya menjadi dasar hukum dan pemerintahan selama masa Rasulullah, tetapi juga menjadi model pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan toleransi. Banyak sarjana Muslim dan pemimpin dunia yang meneladani konsep Piagam Madinah dalam menyusun konstitusi negara atau sistem pemerintahan yang menghormati keragaman. Piagam ini telah menginspirasi sistem pemerintahan modern yang berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan. Melalui penerapan Piagam Madinah, Rasulullah membuktikan bahwa Islam mampu menciptakan sistem pemerintahan yang tidak hanya mengurusi perihal agama, tetapi juga sosial, ekonomi, dan politik secara komprehensif. Keberhasilan Rasulullah dalam memimpin masyarakat Madinah dengan penuh kasih sayang dan keadilan menjadi teladan bagi para pemimpin di seluruh dunia hingga saat ini. Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali kelanjutannya berikut ini. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban dan sistem pemerintahan yang inklusif di Madinah, hampir seluruh belahan dunia masih dipimpin oleh sistem monarki atau kerajaan. Di wilayah Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia, pemerintahan berbasis dinasti atau kekuasaan turun-temurun mendominasi. Pemimpin atau raja biasanya berkuasa mutlak, dan rakyat terbatas hak-haknya, hanya sebagai subjek yang melayani kepentingan keluarga kerajaan dan bangsawan. Keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia kerap hanya menjadi hak istimewa kalangan atas, sementara kaum lemah atau minoritas seringkali diabaikan atau tertindas. Namun, di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan sistem pemerintahan yang berbeda dan revolusioner.
Inilah sistem yang pertama kali di dunia mengedepankan kesetaraan, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku, ras, atau agama. Rasulullah membangun dasar pemerintahan modern yang berlandaskan pada beberapa prinsip berikut. 1. Kepemimpinan yang berdasarkan musyawarah. Syura Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin dengan musyawarah, mengedepankan konsultasi dan diskusi bersama para sahabat serta perwakilan masyarakat. Setiap keputusan penting, termasuk keputusan perang dan kebijakan sosial, diambil dengan mendengarkan pendapat berbagai pihak. Konsep syura ini kemudian menjadi inspirasi bagi prinsip demokrasi modern. 2. Keseimbangan antara hukum dan kemanusiaan. Hukum yang diterapkan di Madinah tidak hanya menekankan hukuman bagi yang bersalah tetapi juga berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan, seperti pengampunan, keringanan bagi yang lemah, dan pemulihan kehormatan. Contoh dari penerapan ini adalah bagaimana Rasulullah tetap mengedepankan perdamaian saat menghadapi pihak-pihak yang melanggar perjanjian, dengan tujuan menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. 3. Perlindungan terhadap minoritas. Dalam Piagam Madinah, semua kelompok masyarakat, termasuk kaum Yahudi dan kabilah-kabilah non-Muslim, dilindungi haknya dan tidak diintimidasi. Mereka diberi hak menjalankan agama dan budaya mereka tanpa ancaman. Hal ini adalah cerminan dari semangat toleransi yang Rasulullah bawa, suatu hal yang di masa itu hampir tidak ditemukan di tempat lain, di mana kerajaan cenderung menindas atau memaksa kelompok minoritas untuk tunduk atau berasimilasi. 4. Kesetaraan di hadapan hukum. Rasulullah menerapkan aturan bahwa setiap orang sama di hadapan hukum, tanpa ada perlakuan khusus bagi kelompok tertentu. Kesetaraan ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak memihak atau mengistimewakan golongan tertentu. Suatu hal yang kontras dengan pemerintahan kerajaan yang sering memberi keistimewaan kepada kaum bangsawan atau keluarga raja. 5. Ekonomi berbasis solidaritas sosial. Ekonomi di Madinah dibangun berdasarkan konsep zakat, infak, dan sedekah. Sumber daya yang ada dialokasikan untuk memastikan kesejahteraan semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. Dalam pemerintahan Rasulullah, ekonomi tidak hanya dikelola untuk kekayaan individu atau golongan, tetapi juga untuk membangun kesejahteraan bersama. Peran Madinah sebagai model pemerintahan berkeadilan. Sistem pemerintahan yang Rasulullah bangun di Madinah menjadi inspirasi bagi konsep pemerintahan modern yang menghargai hak asasi manusia dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Pada saat di seluruh dunia konsep negara bangsa dan hak warga belum dikenal, Madinah hadir sebagai contoh peradaban yang maju, mengayomi, dan berkeadilan. Dengan pemerintahan yang adil, penuh kasih sayang, dan berlandaskan nilai-nilai luhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menciptakan masyarakat yang harmonis dan makmur di Madinah. Masyarakat yang beliau bina menjadi contoh peradaban yang tidak hanya religius, tetapi juga berkeadilan sosial dan berbasis kemanusiaan, menjadi teladan bagi dunia hingga saat ini. Demikian penyajian yang dapat saya sajikan kali ini. Semoga bermanfaat, menambah literasi kehidupan kita yang lebih mencerahkan. Dan terus ikuti pengupasan tuntasnya di video selanjutnya di Safir Channel Inspiratif Keren Beken ini. Saya Firman Hussein undur diri, dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.